Di era digital ini, di mana semuanya ada di ujung jari, kebaikan sering dianggap sebagai hal utama yang harus dimiliki. Tapi, pernah nggak sih kamu mikir, bisa jadi ada bahaya di balik terlalu banyak kebaikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi santai dulu bro. Kita bahas bareng-bareng. Para filsuf stoik dari zaman dulu udah lama ngingetin kita soal keseimbangan dalam kebajikan. Mereka ngajarin kita buat tetap kuat, tapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan. Nah, yang sering kejadian, kebaikan yang berlebihan justru bisa jadi bumerang. Yuk kita bahas 8 cara gak terduga di mana terlalu banyak kebaikan bisa bikin kita rugi sendiri. 1. Terlalu banyak janji, ujungnya kewalahan. Pernah gak sih kamu kejebak dalam situasi kayak gini? Lagi nongkrong santai, tiba-tiba ada teman yang bilang dia butuh bantuan pindahan rumah. Tanpa pikir panjang, kamu langsung nyaut, "Kami bantu deh." Padahal, tugas dan kerjaan kamu sendiri aja udah numpuk. Dalam filosofi stoik, hidup selaras dengan halam berarti tahu batasan diri sendiri. Terlalu banyak janji itu bukan cuma bikin kamu capek, tapi juga nggak setia sama diri sendiri. Bayangin kalau hidup itu kayak secangkir teh. Kalau kamu terus menuang tanpa mikir, bakal tumpah dan berantakan kan? Jadi, bukannya nggak mau nolong, tapi lebih ke paham kapasitas diri dulu. Daripada janji bantu seharian, mungkin cukup bantu ngepak beberapa barang aja, kecil tapi berarti. 2. Selalu berusaha menyenangkan semua orang. Siapa nih yang suka bilang iya, padahal dalam hati pengen bilang enggak? Jujur aja, kita semua pernah ada di posisi itu, demi bikin orang lain senang. Kita sering mengorbankan kenyamanan sendiri. Tapi masalahnya, menurut stoik, kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Jadi, buat apa repot-repot menyenangkan semua orang? Ada cerita tentang seorang cowok bernama Eddie. Dia pakai baju yang nggak dia suka cuma karena itu hadiah dari temennya. Sepanjang hari dia nggak nyaman, padahal temannya sendiri bahkan nggak peduli soal bajunya. Intinya, jadi diri sendiri aja. Yang cocok sama kamu bakal tetap ada. Yang enggak, ya biarin aja. 3. Berpikir bisa mengubah orang lain. Ada pepatah yang bilang, kalian bisa bawa kuda ke sumber air, tapi kalian nggak bisa maksa dia minum. Nah, stoik juga ngajarin hal yang sama. Kita nggak bisa ngubah orang lain. Kita cuma bisa ngontrol reaksi kita terhadap mereka. Misalnya, teman kamu selalu pacaran sama orang toksik. Kamu udah sering ngasih saran, dengerin curhatnya, bahkan kenalin ke orang yang lebih baik. Tapi tetap aja, dia balik ke pola lama. Frustasi? Banget. Tapi kenyataannya, semua orang punya perjalanan masing-masing. Kita cuma bisa dukung, bukan mengendalikan. Kadang, cara terbaik buat nolong seseorang adalah dengan mundur dan biarkan mereka belajar dari kesalahan mereka sendiri. 4. Membiarkan orang lain memanfaatkan kebaikan. Kebaikan itu keren, tapi kalau nggak dijaga, bisa jadi bumerang. Pernah lihat orang yang selalu baik hati, tapi ujung-ujungnya malah dimanfaatin? Ambil contoh Lucy, teman kantor yang selalu bawa cemilan buat rekan kerja. Awalnya semua orang senang dan berterima kasih, tapi lama-lama itu jadi ekspektasi. Saat suatu hari dia nggak bawa apa-apa, orang-orang malah kecewa. Pelajaran penting, kebaikan itu hadiah, bukan kewajiban. Jadi, bantu orang lain, tapi jangan sampai mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar dan meremehkan usahamu. 5. Lupa merawat diri sendiri. Sering terlalu sibuk mikirin orang lain sampai lupa buat jaga diri sendiri. Bayangin kamu kayak mobil. Kalau nggak pernah isi bensin, lama-lama bakal mogok kan? Sama halnya dengan kita. Kalau terus-menerus kasih waktu dan tenaga buat orang lain tanpa mikirin diri sendiri, ujung-ujungnya kita bakal kelelahan dan nggak bisa nolong siapa-siapa. Stoik ngajarin pentingnya refleksi dan perawatan diri. Jadi, nggak ada salahnya sesekali ngambil waktu buat diri sendiri. 6. Takut berkonflik sampai selalu menghindarinya. Siapa yang sering males debat, akhirnya cuma diem dan nelen sendiri semua unek-unek? Padahal, nggak semua konflik itu buruk. Malah, kalau kita terus menghindari masalah, bisa jadi bom waktu yang meledak di kemudian hari. Misalnya, teman sekamar kamu selalu ninggalin piring kotor di mana-mana. Kamu diem aja, terus bersihin. Awalnya nggak masalah, tapi lama-lama kamu kesel sendiri kan? Stoik ngajarin kita buat ngadepin tantangan langsung. Nggak harus cari ribut, tapi jangan takut buat ngomongin sesuatu sebelum jadi masalah besar. 7.
Memberi terlalu banyak sampai sendiri kekurangan. Memberi terlalu banyak sampai diri sendiri kekurangan. Bersikap dermawan itu bagus, tapi kalau berlebihan bisa merugikan diri sendiri. Contohnya, seorang wanita bernama Sarah selalu minjemin uang ke teman-temannya. Dia senang bisa bantu, tapi lama-lama dia sendiri jadi kesulitan keuangan. Dan pas dia butuh bantuan, gak ada yang bantu balik. Pesannya, kasih bantuan secukupnya. Jangan sampai kamu sendiri jadi korban. Kebaikan harus seimbang, biar bisa terus berlanjut. 8. Mencari validasi dari orang lain. Di era media sosial, banyak orang pamer kebaikan mereka secara online. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar dari hati atau cuma buat cari pengakuan? Marcus Aurelius pernah bilang, jangan buang waktu membahas apa itu orang baik. Jadilah orang baik. Artinya, lakukan kebaikan karena memang itu hal yang benar, bukan karena ingin dipuji. Jadi, kalau mau bantu orang, lakukan dengan tulus, bukan untuk mendapatkan like atau komentar orang lain. Kesimpulan, di dunia yang penuh dengan pencitraan ini, ajaran stoik tetap relevan. Kebaikan itu luar biasa, tapi kalau berlebihan bisa jadi masalah. Jadi, kita harus bijak dalam menyeimbangkan kebaikan dengan menjaga diri sendiri. Kamu pernah nggak ngalamin hal-hal di atas? Ceritain dong di kolom komentar. Dan kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.